Gua mau tanya apa? Pembukaan dulu dok, ini belum pembukaan. Ya udah. Halo Yutis, welcome to Podcaster, podcastnya para dokter. Kamu dokter bukan? Saya bukan dokter. Nah itu dia Yutis, itu aneh loh. Kita buat podcaster, podcastnya para dokter, tapi saya yang disuruh jadi host. Nanti gantian yang lainnya. Hah, bagaimana ini ceritanya? Ini bukan podcaster namanya ini. Oh jadi podcaster itu singkatannya podcast? Para dokter. Para Jadi dokter. tadi tuh kita mau bikin konsepnya tuh dokter-dokter. Nanti kan kita ada bintang tamu artis-artis sih dok. Oh ya udah, Gitu. entar kita itu yang maju. Kalau misalnya bintang tamunya artis-artis, ntar dokter yang jadi hostnya. Oke. Kita lihat dokter nge-host kapan lagi kan? Sauki nanti. Sauki. Ah. Sauki saus tiram. Ah. Dok, Hmm. jadi kan tadi request dari dokter David nih. Tadi nggak ada tadi. Hah? tadi dokter David tuh request. Terus apa? Jadi nih hari ini kita mau ngebahas dokter Edo. Gitu. Gak apa-apa nih dok ya? Nggak apa-apa. Hah? Kita Nanti buat kalau aku nggak jawab juga nggak apa-apa kan? Hah? Jangan dong, harusnya dong. Kita buat kesepakatan dulu nih dok. Tidak ada dendam di antara kita dok Nggak ya. ada. Tapi kalau gua nggak mau jawab bisa dong, bisa kan? Kalau nggak mau jawab bisa kan? Soalnya aku takut, bos aku ini. Aku takut ngomong macem-macem. Bos Ayo aku. tanya. Oke dok, dokter Edo bisa gak sih dok sedikit menceritakan ke orang-orang nih, ke Yutis supaya tahu dokter Edo tuh perjalanan karirnya seperti apa gitu. Hingga menjadi seorang dokter sampai sekarang. Jadi sebenarnya aku nih apa ya? Bukan asli Jakarta. Kalau teman-teman yang lain kan ada yang dokter Selfie kan asli Jakarta, dokter David asli Bogor, dokter Tata asli Malang. Nah aku lebih kampung lagi. Gimana dok? Pernah tahu Situbondo nggak sih? Nggak tahu ya. Situbondo. Pernah ada tahu Situbondo nggak sih? Situbondo tuh bukan yang tempat yang ini ya, kalau ada Oh, horor-horor. pembuangan. Enggak, kalau misalnya horor-horor gitu Situbondo nggak sih? Agak ada, bukan. Deket gunung. Nggak ada gunung. Nggak pernah tahu Situbondo ya, Cak ya di peta ya. Nanti ada di sini ya petanya ya. Jauh ya dok ya? Jadi Situbondo itu deket sama Banyuwangi tahu. Tahu Banyuwangi. Jadi dari Situbondo ke Banyuwangi itu sekitar 2 jam. Jauh banget. Kalau Jember tahu? Enggak. Jember tahu, Jember itu sejam. sejam. Nah, dari Situbondo ke Madura lebih deket lagi. Jadi tinggal nyebrang. Nah, kayak dulu pernah ada apa cerita horor Situbondo tuh apa Nggak ya? ada. Pernah denger gak sih? Iya, emang itu Enggak. bunga Situbondo. Tapi Situbondo ya kalau masuk di TV ya, pasti cerita tentang banjir, cerita tentang pembunuhan, itu baru naik ke TV. Kalau cerita investasi kan. Nah makanya nih untuk warga Situbondo, dokter Edo asli Situbondo itu Terkenal bisa. lo gue di Situbondo lo. Oh, Siapa yang nggak dokter kenal? Edo terkenal di Situbondo. Matakan Berarti Situbondo. dokter Edo ini mengharumkan nama Situbondo. Wih, masyarakat Situbondo, Aduh. dokter Edo lah yang akan mengharumkan nama Situbondo. Terus, Jadi Dok? dulu aku dari kecil lahir di Situbondo, Mm-mm. SD, SMP sana. SMA baru jadi anak kota, Wih, pindah. pindah ke Malang. Malang. Lumayan lah ya, agak kota dikit ya kan. Malang kota lah ya. Hah? Kota kecil. Kota ah. kecil. Jadi SMA di sana 3 tahun. Iya 3 tahun kan. 3 tahun. Jadi dulu di sana ya pertama ya memang sejarah keluargaku semuanya memang SD, SMP semua di kampung di Situbondo. Gitu SMA emang udah di Pas. Kayak gitu. Jadi emang udah terbiasa hidup sendiri, mandiri sejak SMA. Oh di Malang sendiri. Sendiri. Kan kos kan dulu kan di gitu, kayak gitu. Terus baru lulus kuliah ambil jurusan dokter. Dokter di Bali, Udayana. Oh di Bali. Nah SMA aku by the way sama loh kayak dokter Tata. Cuma dokter Tata kan atas. Jadi gak ketemu. Udah katanya beda. Terus kuliah di Bali. Bali kedokteran. Udayana. Kedokteran. Ya masa dokter siapa sih? Ya siapa tahu dok sebelum ini dok. Kan ada ya. Kedokteran. Langsung ambil Udayana. kedokteran. Itu ini apa namanya beasiswa enggak? Enggak, SPMB. Tau nggak SPMB? Ada yang SPMB nggak? SPMB ya. Zaman dulu sih SPMB. Tau nggak SPMB zaman sekarang? Jalur khusus ya? No, Oh, SPMB nggak itu yang ujian nasional. Iya ujian nasional kan? negeri. Yang buat negeri kan iya. Jadi bukan prestasi. Oh sekarang itu namanya SPTN ya?
Iya, SPTN. SPMB. Di antara semua dokter cuma gue loh SPMB. SPMB tuh kalau nggak salah tahun 70-an ya. Kita kan kaum milenial. Saya anak milenial jadi nggak tahu. SPMB itu susah loh. Susah ya. Susah kan? Dia setuju nggak semua susah? Nah waktu itu sejarah SPMB itu sebenarnya aku nggak pernah les. Kan biasanya teman-teman itu dulu pas SMA, oh mau ikut SPMB, ya udah les semua kayak gitu kan. Nah tapi karena aku nggak tahu apa kurang info apa jadi tiba-tiba teman-teman udah pada les bimbel, tiba-tiba aku enggak, jadi aku cuma belajar dari kayak buku apa kan ada kan buku yang dijual-jual itu kan buku gini-gini gitu. Jadi kayak ya udah ambilnya itu yang nomor satu itu Erlangga tahu Erlangga. Surabaya kan. Tuturi Handayani juga ya. Apa tuh itu bukannya SD ya, sekolah dasar ya tuh kayak lu dibully lo sama netizen lo tak lo nggak tahu tuh. Maafkan saya. Oke dok, lanjut tuh. Gitu. Udah deh, Tuturi Handayani ada buku. Apa enggak? Logo ya. Apa itu Tuturi Handayani? Ayo coba lu ngomong itu. Apa artinya? Logo. Itu apa logo artinya? dong. Iya, apa artinya? Logo sekolah ya? Iya, apa artinya? Nggak tahu. Tuturi Handayani itu kayak sekolah dasar di SD deh Tuturi Handayani deh. Iya, Topi, itu. kan? Iya, ada artinya itu. Gua lupa apa ya? Mampus lu. Nanti kita cari aja ya. Kayak gitu. Jadi pilihan pertama Erlangga, kedua ambil yang lebih rendah dong. Ya Udayana ini. Oh tapi itu berarti nggak ikut. Jadi selama proses yang masuk ke universitas itu dokter belajarnya dari buku aja Dari tuh. buku aja. Nggak bimbel-bimbel gitu ya. Iya, buat buku bimbel. Terus pilihan pertama Erlangga dan kedua Udayana. Gak keterima yang Erlangga, jadi turunnya untuk keterima di Udayana. Saya waktu itu juga cobain tuh dok. Cobain Universitas Indonesia jurusan Belanda. Nggak dapet saya. Bahasa Belanda maksudnya. Iya. Sempat nyobain juga. Percaya nggak sih? Percaya nggak? Makanya tapi saya nggak dapet. Nggak dapet dok. Kalau saya dapet saya songong kali. Terus dok lanjut dari berarti lulus dari Udayana. Aku 2 tahun kerja dulu di Bali. Oh itu untuk praktek umum ya? Umum. Jadi gua kerja kayak di Bali itu kan banyak bule-bule nih. Banyak bule-bule. 2 tahun itu aku praktek di klinik. Jadi klinik itu kerjasama sama hotel-hotel yang ada di sana. Jadi lumayan tuh bosku dulu, mantan bosku ada yang kerjasama sama Aston. Aston tuh kan gede kan, chain-nya banyak banget gitu kan. Terus ya banyak lah yang lainnya. Jadi ketemunya sama ya bule-bule gitu. Seru sih ketemu Ribet gak sih sama dok? bule. Kalau sama bule. merawat bule tuh ribet gak? Enggak, banyak duitnya. Oh justru lebih banyak ya duitnya? Bule itu dibagi jadi 3. Lu mau bule Australia, India, itu India, amit-amit. India tuh emang masih bukan bau, bukan bau, bawel, terus pelitnya ampunan. Australia tuh enak, Eropa tuh enak. Ya Australia tuh emang lebih humble ya, ini banget. Terus kalau dapat bule Timur Tengah tuh enak, yang Dubai tuh, duitnya kan gila-gilaan tuh. Tuh, terus yang paling lucu itu kalau dapat bule Jepang sama Korea. Kan nggak bisa bahasa Inggris, jadi gue pakai bahasa tubuh. Bahasa Nah tubuh. itu tuh maksud aku tuh gitu tuh, apa ribet gak tuh? Ribet tuh kan karena perbedaan bahasa yang kayak gitu-gitu kan. Kalau bahasa Inggris ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi Cuma kan nggak semua orang, kadang ada juga loh yang kayak gitu dok, yang tiba-tiba dia nggak bisa bahasa Inggris. Ya itu kan yang Korea pakai Jepang dulu kan Google Translate masih ada. Kalau nggak bisa Google Translate ya udah gue pakai bahasa tubuh, mencret ya gimana ya mencret kan. Kayak gitu. Tuh kalau bule Australia itu enaknya dia nyantai. Gitu. Kalau bule India ya tadi aku sebutin. Terus kalau penyakitnya paling sering tuh diare. Diare itu kalau orang bule mencret itu kayak mau kiamat cuy. Mungkin mereka nggak pernah mencret kan di sana. Kalau kita mencret seneng, tambah kurus. Di sana gila. Oh gitu, baru tahu tuh. Diare, paling sering diare. Sama mereka suka main di pantai kan, jadi telinganya itu sering kayak kesumbat. Masukkan pasir ya. Jadi mereka tuh biasanya nggak boleh, kalau boleh nggak boleh. Awalnya kayak bersihin kuping, terus dia terbang, terus sampai di Bali dia nyelam ngapain. Nah biasanya tuh bakal kayak kesumbat. Iya. Itu juga tekanan airnya ya. Nah itu bakal lumayan sih, itu banyak banget kasusnya kayak gitu. Nah berarti dari lulus terus praktek umum 2 tahun dok, terus lanjut ke ambil ini
ambil apa? Iya, Jurusan jadi aku diajar Hmm. sama salah satu dokter dulu di klinik sebelumnya, Mhm. tapi dokter itu juga udah keluar juga, dimasukin, ya itu deh, akhirnya nyoba-nyoba ke estetik. Kenapa tuh dok tertarik? Sebenarnya aku pengen spesialis, Mm-mm. sebenarnya spesialis kulit dan kelamin kan nyambungan sama Mm-mm. ini kan, jadi dulu itu kita di Udayana dulu kan Chinese-nya kan dikit, Iya. jadi itu kayak kita itu dianggap kayak, ya ampun kulit lu putih banget, lu kayak masuk kulit kelamin deh, lu masuk kulit kelamin deh gitu-gitu kan. Cuma kan ternyata kan untuk masuk ke negeri ke kulit kelamin itu, kalau zaman dulu itu kayak kita itu perlu backingan. Lu nggak bisa Gitu. masuk ke spesialis tanpa lu punya backingan. Satu lu harus punya backingan, kalau nggak dua lu harus kayak keliling ke rumah sakit mana dulu sampai lu mungkin ke pedalaman kayak kemana supaya lu dapet rekomendasi dari si bupati itu atau gubernur itu supaya nyekolahin lu ke sekolah itu. Kayak gitu. Kalau kalian yang nggak tahu kalau jadi dokter itu susah ya gitu. Kalau nggak punya backingan ya, kecuali bapak ibumu mungkin yang sesuatu yang kayak gimana mungkin bisa tuh. Berarti dokter Edo punya backingan nih? Nggak ada. Oh ya, ada backingan dokter Edo, makanya bisa jadi dokter gitu. Gitu jadi tertariknya kayak estetik karena kayak gitu. Berarti udah berapa tahun tuh dok? Dari ambil pas jurusan estetik sampai sekarang tuh 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Nah terus baru 6 tahun itu pindah ke Jakarta? Enggak? Enggak dong. Oh gimana tuh? Jadi dari 2 tahun kerja di Bali, Oh setelah ambil jurusan 2 tahun ke Bali, pindah langsung ke Jakarta. pindah ke Jakarta tahun 2011. 2000, Enggak dong, 2013 2014. 2013 2014 ya. 2013 2014. Jadi kesini awal mula ya udah tinggal di kos. Ya gitu-gitulah. Aku diinterview sama dokter Tata waktu itu. Di klinik sebelumnya? Di klinik sebelumnya. Kamu tahu sama dokter Tata. Ya. Lu tau kan anak culun datang kan ke kota gede gitu kan. Bali itu tempat kota gede nggak sih? Enggak ya? Enggak sih Bali. Cuman dia lebih ke pemikiran yang modern sih. Gitu. Pemikiran Ke Jakarta yang- kan beda kan, lihat gedung-gedung tinggi gitu kan itu. Ini ke Jakarta gue yang kedua kali loh. Oh, Dia dulu pernah sekali, terus yang pas interview itu yang kedua kali oke. ke Jakarta. Sebelumnya? Aku. Yang sebelumnya enggak, yang sebelumnya ke Bali? Yang sebelumnya ke Jakarta, sorry. Oh itu tahun kapan ya lupa Itu deh. dalam rangka? Nggak ada, kayak cuma main Oh, doang, main tapi itu doang. kayak waktu Oh. kecil kayak gitu kan. Jadi anak desa datang ke kota. Wah, perjalanan karir yang menarik ya dari situ Bondo terus ke Bali, ke Malang. Malang dulu. Malang Malang. dulu, Malang, Bali, baru Bali. ke Jakarta. Berarti Hmm. lumayan ini juga ya perjalanan karir dokter Edo ya. Main kemana-mana ya, main celok sana, main celok sini. Nah, terus selama perjalanan karir itu dok, apa ya? Pernah ada ini gak sih dok kayak suka atau duka atau suatu hal yang bikin happy atau sedih gitu dok? Perjalanan karir. Iya selama perjalanan karir itu ya, misalnya kayak pas waktu kuliah nih, aduh gue tuh gini banget nih susah ini nah ini tuh gitu. Perjalanan kalau pas kuliah itu paling sebel kalau dapat penguji yang penguji yang killer lah intinya kan. Itu pernah dulu aku di bagian mata. Maaf ya dok ya. Itu kepala bagian mata lah intinya. Gila sih, gue itu baru pertama kali diuji sama, aduh nangis kan. Tuh dokter Edo, ntar kita tanyakan juga nih. Diuji sama dokter yang dia nggak suka cowok, ya emang dia cowok, dia nggak suka cowok, tapi setidaknya lu nggak merendahkan cowok. Oh. Jadi kalau dia dapat muridnya yang cewek, gampang, mulus, lancar. Kalau dapat yang cowok, habis lu sama dia. lebih ini ya, dia lebih apa ya kayak punya, kalau cewek nih digampangin sama dia, kan cowok tuh pasti, dipersulit. kalian juga pasti ada yang gitu-gitu kan. Betul. Yang cowok gitu kan. Gue itu sampai kayak gue ini bukan orang yang paling bodoh banget waktu di angkatanku gitu lah intinya. Gue nggak pintar-pintar, tapi gue sampai dibodoh-bodohin banget sama dia. Sampai keluar kata-kata, bodoh banget sih lo apa gini. Dalam hati sih gue banyak kayak yang pasti banyak yang di atas lu, bukan lu bukan yang paling pintar gitu sih. Tapi sebenarnya nggak setuju juga sih dok, maksudnya sebagai seorang pengajar gitu ya, maaf nih ya, bukan Ya, maaf bukan ya, Dok, ya, bukan kata siapa bukan saya bukan lupa. apa namanya, bukan mau merendahkan atau cuman sebagai pengajar juga ada baiknya sebagai pengajar itu kan teladan juga gitu kan, untuk mau kasih contoh, ngasih pelajaran itu kalau sampai keluar kata-kata bodoh tuh kayak Iya. Kayaknya ada kali dia. tuh dokter Edo sampai nangis loh cerita ini loh. Itu kalau pas zaman kerja di sini sih pengalaman sedih mungkin. Aku pernah pada titik benar-benar nggak ada duit. Aku pernah nggak? Saya pernah juga. Ya udah. Gimana tuh dok, gimana?
Ini apa pas di Pas Jakarta di nih? Jakarta. Oh. Jadi di Jakarta dulu aku kan ngekos 6 bulan. Heeh. Habis 6 bulan itu pengen punya apartemen di Jakarta. Kan ada tabungan nih, kan lumayan kan waktu itu di Bali itu lumayan nih tabungannya. Tahu nggak kenapa banyak tabungan? Lu kalau boleh sakit di Bali, di hari tau dicas berapa? Berapa tuh? 4 juta. 4 juta untuk diare doang. Zaman itu loh ya. Pada Diare zaman itu. Iya benar juga sih. Zaman itu. Gede banget itu 4 juta. Gede banget. Ya tapi kan gue cuma dapat berapa persennya aja kan. Tapi kan lumayan dari sana kan nabung-nabung akhirnya bisa lah beli apartemen di Jakarta. Tapi habis-habisan. Jadi cuma buat DP gitu tapi habis-habisan. Tapi ya itu pengalaman sih ya membuat aku jadi lebih itu aja. Jadi setelah beli apartemen itu langsung habis tuh duitnya. Habis gila sih. Mau beli apa aja kayak ngeliat dulu di akta isinya berapa kayak gitu-gitu pernah nggak sih? Pernah. Itu Pernah nggak? Itu pasti pernah lah di titik. Hah? Hah? Oh kalau sekarang mah gak usah ditanya. Sendalnya aja Balenciaga bro. Sekali beda kali. Lo tau Balenciaga tuh berapa harganya? Bukan. Wah, Gitu. Balenciaga tuh sendal doang, sendal Balenciaga. harga jutaan diinjek-injek sayang banget. Gitu. Aku mah apa? Sendal masih Songki swallow. mungkin belum kali ya. Hah? Pernah nggak di titik itu? Enggak ya. Di titik terendah hidup lo tuh, Sampai nggak ada duit. sampai bener nggak ada duit. Jadi dong, harus dong kalau nikah. Terus lanjut. Ya pokoknya setiap orang pasti pernah lah ya berada di titik terendah hidup itu. Nah dok, terus kan dokter di klinik Kitologi ini kan ada 4 teman nih dok, dokter Tata, dokter Selvi, dokter David. Nah, menurut dokter nih karakter dari masing-masing dokter yang lain itu seperti apa sih di mata dokter Edo? Dimulai dari dokter David dulu deh. Tadi dia yang paling terakhir kan Dr. David kan yang paling pertama kan. Yang pertama. Dr. David itu orangnya serba bisa, setuju nggak sih? Setuju, itu saya setuju. Kan serba bisa kan? Serba bisa kan dia masak bisa, nyuci bisa. Sampai Apalagi? Benerin semua bisa gitu Iya. kan. Pakai hal-hal yang nggak itu dia bisa. Iya. Yang bikin kayak meja ukuran berapa dia tiba-tiba kayak dia senang mungkin Iya. senang otak-ngatik Iya, gitu. orangnya serba beda sama bisa. gue sih. Kalau Dia serba bisa, yang nggak bisa tau dia apa? apa? Nyanyi. Oh nyanyi. Coba suruh dia nyanyi pasti. Enggak, berarti dokter Edo bisa nyanyi dong? Nggak bisa juga. Enggak, ada statement yang keluar dari mulut dokter Edo kayak dokter David gak bisa nyanyi. Berarti kan dokter Edo bisa nyanyi dong. Nggak bisa Hah? nyanyi. Nggak bisa? Fales. Bisa kali dok. Tau nggak ngasah fales pas kapan aku? Kawan. Pas habis kuliah tahu. Baru ada yang bilang kalau suara lu fales, gue baru nyadar ke sana. Tapi tadinya pede gitu ya. Kalau nggak ada Jadi statement. kan dulu kan di gereja dulu di gereja kecil di Bali gitu kan. Kan nonton gereja pasti kan nyanyi terus kan. Jadi pernah ada satu kayak pendetanya itu nyuruh gue kayak jadi singer itu kayak jadi yang penyanyi itu kan. Apa terus gue mau nyadar apa dia kekurangan orang kali ya nyuruh gue nyanyi kayak gitu. Dan ternyata pas kuliah temennya bilang suara lu tuh fals tau. Oh setelah kuliah. Suara lu tuh fals. Kan dokter David bisa semuanya tuh dok, ya setuju banget sih kalau itu. Terus apa ya? Hal yang kurang berkenan lah. Terus apa yang tidak disukai dari dokter David gitu? Dokter David itu kadang-kadang penuh dengan logika. Terlalu ini ya? Logika banget dia. Kadang-kadang dia kalau misalnya ada nggak suka sama sesuatu gitu, dia beneran itu sampai kadang kita biasa aja kali kayak gitu sih. Dia lebih ke arah sana karena dia benar-benar logika sama pendiriannya dia kuat banget gitu kan. Kadang nggak bisa agak lebih gitu, agak susah dia. Gitu. Lebih ke ini ya, logika prinsipnya kuat ya dokter gitu ya. Saking terlalu kuatnya kadang justru jadi mengganggu ya. Terus yang kalau paling sering keganggu sih dokter Selvi. Terus lanjut. Terus kalau misalnya dokter yang selanjutnya kita Dokter Tata. Dokter Tata. Dokter Tata itu apa ya? Dia itu seorang ibu tapi ya nggak ibu juga gitu kan. Kadang-kadang juga agak-agak. Sebenarnya aku di antara kita berempat ya, aku cocoknya itu sama kalau misalnya kita lihat-lihat aku lebih cocok sama Dokter Tata. Oh gitu. Sebenarnya Dokter Tata itu nggak cocok sama Dokter David menurut gue ya. Oh karena sama-sama. Kadang itu. Jadi kalau gue lebih cocok sama Dokter Tata karena sama-sama somplak, sama-sama agak-agak kayak gitu loh. Tata kayak gitu. Terus kalau misalnya apa kayak Dokter Tata tuh galak atau apa enggak?
galaknya itu galaknya tapi Galak ya ngajarin. iya enggak, galaknya itu kayak kita ngerti dia cuma ngomong gitu doang, tapi sebenarnya ya udah memang karakternya Emang dia pembawaannya kayak gitu, seperti itu kayak ya. gitu kan. Jadi Cuma orang ngeliatnya galak gitu, galak, padahal enggak emang ya udah karakternya. keluar sini aja udah biasa Oh. aja kayak gitu sih dia. Nah kalau dokter Selfie, Tapi tukang makan. tukang makan. Oh sama berarti kayak dokter Davi. Tukang makan. Berarti ini dokter Selfie tukang makan ini bukan sesuatu yang dipungkiri ya. Langsung dipikir. Karena ada 2 orang loh yang ngasih statement. Bukan cuma dia tukang makan, tapi dia suka bawa makanan. Suka bawa makanan kayak ada aja yang dibawa makan kayak itu ini banyak banget. Makanya kalau misalnya beratku tambah tambah naik ya karena dia. Nah, dok, ini dok, kan jadi selama berkarir di dunia estetik itu ada gak sih dok pengalaman-pengalaman menarik ketemu pasien yang unik atau apa gitu dok? Yang unik itu pernah dulu waktu di klinik sebelumnya sih. Itu Gimana? ada Dok? cewek, ya cewek lah ya, cewek dari Aceh. Wih datang itu dandanannya menor banget tuh, pakai bunga-bunga, sepatu tiba-tiba warna apa, kadang warna pink, kadang warna kuning gitu kan. Ya dia treatment dia masih kecil waktu itu 19 tahun dan sekitar gitu kan. 19 tahun tapi dandannya gitu ya? Tapi dia treatmentnya ya lumayan nih, gede-gede nih tiap kali datang. Tapi dia halu. Halu gimana tuh? Halu dia tiba-tiba kayak dia chat kayak gini ke aku. Dokter tahu nggak? Dokter itu jantung hatiku. Dokter mau nikah sama siapapun, dokter pasti bakal cerai. Dokter pasti bakal nikah sama gue. Serem banget. Terus tapi besoknya setelah dia chat gitu kan gue nggak bales kan. Dia tuh chatnya tuh panjang banget. Pokoknya intinya kayak gitulah intinya. Dokter mau ke sana sini, dokter pasti bakal gini-gini karena dokter udah udah ditadihkan gitu-gitu kan. Besoknya dia datang dong ke klinik. Ya gue biasa aja kan. Terus dia datang sama adiknya juga ternyata halu. Waduh. Dia ngomong gini, adiknya waktu di treatment, Kak gimana tuh kemarin lu di WhatsApp sama cowok lu tapi nggak dibales di depan gue loh. Kan gue kan nggak balas chatnya dia kan. Gimana nggak balas gini. Terus kata adiknya, iya sama tuh kayak gua siapa tuh Kurasya ya anaknya si. Iya, anaknya Tamara. Iya tuh, gue juga sama tuh Kurasya gara-gara dia ke London. Terakhir gue kan apa ini beneran pacarnya Tuku Rasya apa gimana gitu kan, tapi kan karena gue lihat mereka halu dua-duanya ya udah pasti dua-duanya halu. Seru banget sih, jantung hatiku, ngeri juga sih. Pokoknya terima kasih banyak Dr. Edo udah ngebahas tentang Dr. Edo hari ini. Tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan podcaster yang akan kita bahas, nggak cuma masalah kecantikan juga, karena kita akan mengundang bintang tamu yang menarik tentunya. Terus juga kita akan ngebahas segala macam juga dok ya, nggak cuma masalah kecantikan juga ya. Oke Yutis, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube Itologi Family. Dan jangan lupa juga untuk komen-komen atau kasih saran apapun itu di kolom komentar YouTube Itologi Family. Nanti kita juga akan buat konten untuk tanya jawab ya dok ya. Tanya jawab dengan pertanyaan apa? Jadi mungkin kita akan buat 20 pertanyaan yang nanti akan kita videokan kita masukkan dalam Itologi Family dok ya. 20 pertanyang. Oke, Yutis, terima kasih banyak Dr. Edo, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu dok ya. Oke. Goodbye Yutis, bye.